Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titi Hananingsih. Pada kesempatan ini kita akan belajar biologi dengan materi sel. Sel merupakan unit fungsional terkecil yang terdapat pada makhluk hidup, baik itu pada hewan, tumbuhan maupun kelompok makhluk hidup yang lain. Setelah memahami materi ini tentang sel khususnya, kalian diharapkan dapat memiliki kemampuan. Diantaranya adalah memahami teori tentang sel, memahami tipe-tipe sel dan strukturnya, mengetahui komponen kimia sel, memahami struktur dinding sel, membran sel, inti sel, dan sitoplasma, serta memahami struktur organel sel, diantaranya adalah mitokondria dan plastida. Berikutnya adalah apa itu sel? Pertama kali sel ditemukan oleh Robert Hooke dengan mengamati sel gabus atau Quercus suber. Selanjutnya Anthony van Leeuwenhoek menemukan mikroskop. Dengan penemuannya tersebut, mikroskop itu digunakan untuk mengamati sel pada ganggang Spirogyra dan mengamati sel bakteri. Johannes Purkinje memperkenalkan isi dari protoplasma merupakan cairan di dalam sel yang dikenal sebagai sitoplasma. Scladen dan Schwann menyatakan bahwa setiap makhluk hidup tersusun oleh sel, bahwa sel merupakan kesatuan struktural kehidupan. Max Schulz dan Thomas Huxley menyatakan bahwa sel merupakan kesatuan fungsional kehidupan. Dilanjutkan oleh Robert Brown, dia menemukan sebuah unit yang terdapat di tengah sel yaitu inti sel. Inti sel ini sangat penting karena dia merupakan pengendali kehidupan di dalam sel. Terdapat dua macam tipe sel yaitu sel prokariotik. Sel prokariotik belum memiliki membran inti sehingga materi genetik yang terdapat di dalam sel masih bercampur dengan materi yang terdapat dalam sitoplasma. Dan sel prokariotik ini ditemukan pada bakteri dan alga biru hijau. Tipe sel yang kedua adalah sel eukariotik. Sel ini memiliki nukleus yang sesungguhnya karena materi genetik berupa DNA dan RNA sudah terbungkus rapi oleh membran inti sehingga dia terpisah dari bagian-bagian sel yang lain. Berikutnya adalah struktur sel prokariotik dan eukariotik. Sel prokariotik diwakili oleh sel bakteri. Di sini nampak ada bakteri monoflagel atau monotrik ya. Kemudian struktur terluar dilapisi kapsul, kemudian berikutnya ada dinding sel, membran sel, sitoplasma, ribosom, plasmid dan inti sel. Inti sel pada bakteri ini masih bercampur dengan sitoplasma. Yang kedua adalah gambar eukariotik. Eukariotik merupakan sel yang terdapat pada ganggang, fungi, plantae, dan kelompok hewan. Pada eukariotik, inti sel sudah terbungkus rapi oleh membran inti, sehingga materi yang terdapat di dalam inti sel tidak bercampur lagi dengan sitoplasma. Selanjutnya adalah komposisi kimia sel. Komposisi terbesar dari sel adalah air, karena dia menyusun 70% dari total massa sel. Kemudian ion anorganik yaitu Na+, K+, Mg+, ion fosfat, klorida, bikarbonat menyusun sekitar 1% dari massa sel. Berikutnya biomolekul atau makromolekul atau molekul hidup, diantaranya ada karbohidrat, lipid atau lemak, protein, dan asam nukleat. Struktur dan fungsi sel. Bagian terluar dari sel adalah dinding sel. Fungsi dari dinding sel ini adalah memberi bentuk dan struktur yang tetap pada sel. Dinding sel ini hanya terdapat pada sel tumbuhan, sedangkan sel hewan tidak memiliki dinding sel, sehingga dinding sel sebagai pembeda antara sel tumbuhan dan sel hewan. Selanjutnya ada membran sel. Ada tipe membran sel menurut model Singer dan Nicholson atau dikenal sebagai mozaik cair. Anatomi molekulnya tersusun dari karbohidrat, lipid, dan protein. Di sini nampak bagian membran sel tersusun oleh dua lapis fosfolipid. Nah, bagian kepala yang bulat itu adalah fosfat, sedangkan ekornya dua itu adalah lipid. Karena tersusun dari dua lapis, maka disebut sebagai dwilapis fosfolipid. Sedangkan bagian tengah yang menjulur itu adalah protein membran.
Pada bagian permukaan nampak protein perifer. Protein perifer tadi bertugas untuk menangkap senyawa yang akan masuk ke dalam membran sel, kemudian dia akan melewati protein integral karena dwilapis fosfolipid tidak bisa diserap oleh air. Sifat unik dari membran sel ini adalah semi permeable atau dikenal sebagai selektif permeable karena hanya zat-zat tertentu yang bisa masuk ke dalam sel dan zat-zat tertentu yang bisa keluar dari sel. Selanjutnya adalah transport membran sel bersifat selektif permeable melalui membran sel atau diferensial permeable. Manfaat dari membran sel ini adalah menjaga kestabilan pH dan konsentrasi zat terlarut untuk aktivitas enzimatis. Kemudian fungsi berikutnya adalah memperoleh pasukan zat makanan dan ion-ion penting untuk saraf dan otot, serta membuang sisa metabolisme atau racun atau detoksifikasi. Transport membran sel ada yang bersifat pasif, artinya mengikuti gradien konsentrasi atau tidak melawan arus. Yang termasuk dalam transport pasif adalah difusi dan osmosis. Difusi adalah perpindahan molekul dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Sebaliknya adalah osmosis, yaitu perpindahan molekul dari konsentrasi rendah atau hipotonis menuju konsentrasi tinggi atau hipertonis. Transport membran berikutnya adalah transport aktif atau melawan gradien konsentrasi sehingga membutuhkan energi berupa ATP atau adenosin trifosfat. Yang termasuk dalam transport aktif adalah endositosis, yaitu proses masuknya zat ke dalam sel, serta eksositosis atau proses keluarnya zat keluar sel. Sedangkan transport aktif adalah pompa ion, di sini kita kenal sebagai pompa K, karena di sini membutuhkan energi berupa ATP. Selanjutnya adalah bagian yang sangat penting di dalam sel, yaitu nukleus atau inti sel. Ini yang berbentuk bulat ya. Nukleus ini terdapat asam nukleat berupa DNA atau deoksiribosa nukleik asid atau dikenal sebagai pembawa sifat keturunan atau pembawa sifat genetik. Berikutnya ada juga kromosom di dalam nukleus. Kromosom berfungsi pada saat pembelahan sel, serta terdapat anak inti atau nukleolus. Berikutnya adalah sitoplasma. Sitoplasma berasal dari kata sito, yaitu sel, plasma adalah cairan. Berarti sitoplasma merupakan cairan di dalam sel. Merupakan bagian yang terletak di antara inti sel dan membran sel. Pada sitoplasma terdapat sitoskeleton atau rangka sel, berbagai jenis organel sel, vesikula, dan sitosol. Sitosol merupakan cairan tempat organel melayang-layang di dalamnya. Sitosol mengisi ruang sel yang tidak ditempati oleh organel dan vesikula. Organel sel berikutnya adalah mitokondria. Mitokondria merupakan organel tempat berlangsungnya respirasi sel pada makhluk hidup. Dia berupa silinder dengan panjang 1-10 mm yang diselubungi oleh dua lapis membran luar dan membran dalam. Mitokondria banyak terdapat pada sel aktif yang memiliki metabolisme yang tinggi seperti pada sel otot jantung. Ini ada bagian membran luar, sedangkan membran dalam berupa lekuk-lekuk yang disebut sebagai lekuk krista. Lekuk-lekuk ini tujuannya adalah untuk memperluas bidang pernapasan sehingga penyerapan oksigennya akan lebih banyak. Dengan proses penyerapan oksigen yang lebih banyak, secara otomatis energi yang terbentuk berupa ATP akan lebih banyak sehingga proses respirasi akan menjadi lebih efektif. Berikutnya adalah plastida. Organel plastida hanya terdapat pada sel tumbuhan. Ada 3 macam plastida, yaitu kromoplas atau plastida yang berwarna-warni, kemudian ada leukoplas atau plastida yang tidak berwarna, serta kloroplas atau plastida yang berwarna hijau. Dari ketiga macam plastida ini memiliki membran rangkap, yaitu membran luar dan membran dalam. Di bagian dalam dari plastida ini terdapat grana atau tumpukan dari granum.
ya. Kemudian tilakoid. Di dalam tilakoid ini dan grana terjadi reaksi fotosintesis terang yang terjadi di siang hari. Kemudian fotosintesis atau reaksi terang di siang hari dilanjutkan dengan reaksi gelap. Reaksi gelap terjadi di dalam stroma atau cairan yang berwarna gelap di dalam plastida. Selanjutnya masih banyak organel-organel sel yang belum dipelajari pada pertemuan kali ini, tapi karena kita dibatasi oleh waktu, mungkin pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang organel-organel sel yang lain yang belum disampaikan pada pertemuan kali ini. Baiklah, kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan sebuah pantun. Banyak sekali pencemaran tanah, sawah Pak Tani ditanami padi. Walau hari ini kita berpisah, semoga kita berjumpa lagi. Mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.